Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman semua, dan yang terhormat Bapak Sabar Pramono selaku dosen pengampu mata kuliah Microcontroller dan Internet of Things. Selamat datang di video presentasi proyek akhir matkul Micro IoT kami. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul RC Mobil Sederhana dengan Microcontroller berbasis IoT. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ramotita Yonatan Tagalung dengan NIM 241354027. Izin memperkenalkan diri juga, nama saya Rival Fahlevi Rosyadi dengan NIM 241354030. Kami dari kelas 2 AEK. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak videonya. Baik, pembahasan yang pertama ada pemilihan komponen. Kami akan menjelaskan kenapa kami memilih komponen-komponen yang ada di dalam proyek kami. Komponen yang pertama yang akan kami bahas adalah ESP32. Tentu saja ini merupakan otak dari proyek yang kami buat. Kami pilih ESP32 karena memiliki Bluetooth dan Wi-Fi dalam satu chip. Lalu harga ESP32 juga yang relatif cukup murah, serta didukung penuh oleh library Debel. Tanpa ESP32, proyek IoT ini tidak akan memiliki otak sekaligus telinga untuk menerima perintah dari smartphone. Lalu untuk komponen yang kedua ada L298N motor driver. Kami membutuhkan driver yang mampu mengalirkan arus besar hingga 2 ampere per kanal serta membalik polaritas motor. Menurut kami, L298N adalah solusi klasik, stabil dan mudah ditemukan. Cuman memang kekurangannya adalah driver ini memiliki ukuran mekanik yang cukup besar sehingga mengganggu estetika. Tetapi menurut kami itu tidak masalah dikarenakan ini hanya prototipe. Toh fungsinya yang dicari di dalam proyek ini. Lalu yang ketiga ada motor DC plus roda. Kami menggunakan motor DC. Kami menggunakan chassis mekanik dengan 4 roda dengan 4 wheel. Jadi motor DC dan roda yang kami gunakan ini total ada 4. Motor DC ini memberikan gerakan putar yang simple. Kami pilih motor DC ini karena kemudahan kontrolnya. Jadi cukup menggunakan tegangan dan polaritas tanpa perlu encoder yang rumit. Maka dari itu kami memilih komponen ini. Lalu yang keempat ada baterai. Kami menggunakan baterai 18650 3,7 volt, yang dimana kami juga menyerikan keempat dari baterai ini sehingga total dari tegangan yang dapat dijadikan input oleh proyek kami kurang lebih adalah 15 volt atau sekitar 14,7,8 volt. Dan untuk software yang kami pilih sendiri adalah aplikasi Debel. Karena aplikasi Debel ini setelah kami cari tahu, terdapat gamepad yang mudah digunakan untuk melakukan controller kepada proyek kami, yaitu remote control mobil sederhana. Jadi dikarenakan aplikasi ini sudah memiliki gamepadnya tersendiri, alhasil kami memilih aplikasi ini untuk menjadi perantara IoT kami. Oke, baik, untuk pembahasan yang kedua ada diagram blok. Kami akan menjelaskan terkait diagram blok dari proyek kami. Di blok pertama ada smartphone, aplikasi Debel via Bluetooth. Jadi di sini smartphone dan Debel berfungsi sebagai pengirim perintah via Bluetooth. Nah, di dalam Debel kami menggunakan mode gamepad. Jadi di sini ada cloud yang dimana dari sini akan terintegrasi oleh IoT dan masuk ke Bluetooth di ESP32. Lalu kita masuk ke blok yang kedua, ada ESP32 yang akan menerima perintah Bluetooth, memprosesnya, lalu mengirim sinyal digital ke motor driver L298N melalui pin GPIO. Lalu di pin motor driver ini dia akan menguatkan sinyal dari ESP32, mengatur arah putaran dengan H-bridge dan menyediakan tegangan tinggi untuk motor. Nah, kita lanjut ke blok yang keempat, yaitu motor DC dan roda. Ini akan mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanik. Energi listrik dari motor driver yang telah dikuatkan dari microcontroller akan diubah oleh motor DC serta roda menjadi gerakan mekanik, yang dimana nanti motor DC ini akan bergerak dan roda akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Lalu di sini ada blok terpisah, yaitu sumber daya dan baterai.
Ya, ini merupakan input dari microcontroller dan motor driver. Jadi input dari baterai yang bertotal kurang lebih 15 volt tersebut akan memberikan tenaga untuk mengaktifkan microcontroller ESP32 serta motor driver L298N. Jadi data kesimpulan dari diagram blok ini adalah data mengalir dari HP ESP32 L298N lalu terakhir masuk ke motor. Oke, baik, selanjutnya kami akan menjelaskan flowchart atau diagram alir dari proyek kami. Dimulai dari aliran yang pertama mulai. Ini adalah momen di mana kami mengaktifkan proyek kami, mengaktifkan mobil remote control kami. Lalu setelah itu ada inisialisasi ESP32 dan library label ESP32. Set nama Bluetooth, jadi kami mengaktifkan Bluetooth dengan nama tertentu. Lalu ESP32 juga saling berhubungan dengan Dabble atau aplikasi software IoT-nya, dan ESP32 akan siap untuk di-pair. Lalu masuk ke cek koneksi, apakah Bluetooth ESP32 connect dengan Dabble. Apabila ESP32 belum atau tidak connect dengan Dabble, maka ESP32 atau IoT akan terus memancarkan sinyal dan menunggu. Jadi ini akan terus menunggu kalau tidak, tapi jikalau sudah atau sudah connect dengan Dabble, maka akan langsung masuk ke proses selanjutnya, yaitu mengendalikan mobil menggunakan controller atau gamepad Dabble. Jadi di sini kita sebagai user bisa mengendalikan mobil. Nah, nanti si project kita atau alat kita akan membaca perintah dari Dabble, entah itu perintahnya maju, mundur, kanan atau kiri. Ini merupakan pembacaan dari ESP32. Nah, setelah dibaca, maka mobil kita akan mengeksekusi perintah dari Dabble untuk menggerakkan motor DC. Jadi setelah kita memberikan kendali dari controller, maka ESP32 akan memberikan perintah untuk motor. Maka dari motor sini motornya akan langsung tergerak dan bergerak sebagaimana yang kita mau. Lalu di sini apakah kita masih ingin bermain dengan mobil-mobilan kita? Jikalau iya, maka kita akan kembali ke blok yang ini, pengendalian mobil menggunakan controller. Tapi apabila sudah tidak ingin bermain, maka project sudah selesai. Flowchart ini memastikan sistem selalu responsif. Jadi jikalau Bluetooth putus, ESP32 tetap siaga untuk menyambung kembali. Ini merupakan hasil akhir dari proyek Micro IoT kami dengan judul versi mobil sederhana dengan microcontroller berbasis IoT. Mobil ini juga dirancang dengan beberapa komponen utama. Di antaranya, yang pertama ada 4 buah baterai 3,7 volt sebagai sumber daya utama rangkaian. Yang kedua, ada motor driver L298N sebagai pengendali arah dan kecepatan motor DC. Lalu yang ketiga ada ESP32 yang dibantu dengan expansion board juga sebagai microcontroller utama sekaligus penghubung sistem IoT dan pengendali seluruh komponen. Yang keempat, ada 4 buah motor DC yang digunakan untuk menyalakan mobil, dan yang terakhir ada saklar yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan sistem pada mobil. Selanjutnya adalah simulasinya. Pertama-tama kita menyalakan dulu dari mobil RC-nya dengan menekan saklar yang sudah tersedia. Setelah itu kita coba hubungkan Bluetooth antara ESP32 dengan perangkat di sebelahnya. Sudah berhasil terhubung ya. Dan ini untuk tombol maju. Oke, baik, sekian video presentasi dari kelompok kami.
Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Sabar Pramono selaku dosen pengampu mata kuliah Mikro IoT. Terima kasih atas segala bimbingannya, terima kasih atas segala masukan dan kritiknya. Mohon maaf jikalau video presentasi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan, karena sesungguhnya kami juga masih dalam koridor pembelajaran. Kami nantikan pertanyaan dari Bapak dan semoga Bapak sehat selalu. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.